Bila negara ini tidak diisi dengan iman dan tidak menjalani ketakwaan, tidak menjaga perintah Allah dan malah melanggar-langgar dengan sengaja, bahkan membackup melindungi maksiat, Allah pastikan negara ini akan Allah susahkan. Sesuai dengan firman Allah tadi, Allah buat sengsara, menderita rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang kami cintai, dengarkanlah Allah Subhanahu wa taala di Al-Anfal, di surat Al-A'raf ayat 96 telah mengumumkan kepada manusia semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya ada satu wilayah, suatu kawasan daerah negeri, penduduknya memiliki iman yang lurus dan benar, kemudian mereka mengisi hidup mereka di negeri itu dengan ketakwaan, mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan mereka meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakat minas sama' wal ard. Pasti kami akan bukakan selebar-lebarnya pintu-pintu barakah yang banyak dari langit, dan juga kami bukakan pintu-pintu barakah yang sangat banyak dari muka bumi, lalu kami tumpahkan untuk mereka seluruhnya. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka memilih untuk bermaksiat dan berdosa, melakukan berbagai macam dosa, akhadnahum, pasti kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa atau karena sebab apa yang mereka usahakan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah sekalian yang beriman, dimanapun antum berada, dalam skala mikro kita bisa melihat hidup kita pribadi. Bila kita isi hidup ini dengan iman dan kita penuhi hidup ini dengan ketakwaan, maka lihat hidup ini penuh barakah, lapang urusan kita, banyak rezeki kita, baik-baik kawan kita, bagus keluarga kita, dan enak silaturahmi kita. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati juga tenang, badan juga sehat, dan akan banyak surprise yang Allah berikan dalam hidup kita yang seluruhnya adalah baik, indah, dan istimewa. Tetapi coba perhatikan, ini masih skala mikro ya, coba perhatikan ketika iman kita kepada Allah lemah, tidak stabil, dan hidup ini berisi antara ketakwaan dengan kemaksiatan, kita selang-selingi hidup ini, salat ya salat, buat dosa ya terus. Maka coba perhatikan hidup orang ini, akhadnahum, kami buat hidup mereka ini sengsara dan sulit, kami buat hidup mereka ini terlantar dan tidak berarti, kami buat hidup mereka ini dihimpit oleh masalah demi masalah, kami buat hidup mereka ini dalam teguran demi teguran, azab demi azab, karena usaha, karena apa yang mereka kerjakan. Ini skala mikro ya. Sekarang kita buat agak sedikit membesar, dari skala mikro kepada skala keluarga. Keluarga ini, apabila keluarganya diisi dengan keimanan, kemudian keluarga itu dipenuhi hari-harinya dengan ketakwaan, mereka menjaga perintah-perintah Allah dan mengerjakan, dan mereka menghindarkan diri dari maksiat dan dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar apalagi, maka Allah pastikan keluarga tersebut diberi oleh Allah kemudahan dalam berbagai macam urusan, diberi oleh Allah kesenangan, kesehatan, keakraban, kehangatan, kemesraan, dan diberi oleh Allah rezeki yang barokah, dan bahkan rezekinya Allah perbanyak. Allah perbanyak, banyak surprise yang Allah akan datangkan, surprise yang baik, indah, dan mulia dalam hidup keluarga ini. Tapi kebalikannya, apabila keluarga ini diisi dengan keimanan yang rancu dan lemah dan banyak maksiat di dalamnya, riba jalan, sholat dimain-mainkan, kemudian ada maksiat ini dan itunya, maka rumah tangga ini mesti dan pasti dibuat oleh Allah banyak masalah. Anak-anaknya narkobahis lah, istrinya selingkuh lah, suaminya selingkuh lah, kemudian terjadi percekcokan tiap sebentar lah, rezeki tidak barokah lah, dan segala macam banyak bencana, musibah dalam berkeluarga ini yang saling tumpang tindih terjadi. Keluarga ini menjadi keluarga broken. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang hancur di dunia sebelum dia dihancurkan oleh Allah di akhirat. Itu dampaknya. Ini adalah hukum Allah.
Kalau dikatakan hukum alam, saya lebih tepat mengatakan ini adalah hukum Allah yang disebut dengan sunnatullah. Ya, disebut dengan sunnatullah. Saudaraku yang seiman, sekarang kita kembalikan kepada skala makro. Dan Allah jadikan pemimpin-pemimpinnya bertengkar sesama mereka, ribut sesama mereka, karena mereka tidak menjalankan syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Skala mikro ini akan berakhir kepada azab Allah di dunia dan azab Allah di akhirat. Baik, jadi sekarang mari mau bicara yang skala makro atau bicara masalah mikro. Dua-duanya hasilnya sama. Dua-duanya hasilnya sama. Maka coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap ketakwaan dan kebaikan itu akan mendatangkan 5 hasil. Yang pertama, hatinya menjadi terang sehingga wajahnya bercahaya. Yang kedua, hatinya menjadi terang. Yang kedua, wajahnya bercahaya. Yang ketiga, badannya sehat dan kuat. Yang keempat, rezekinya lapang, rezekinya mudah. Dan yang kelima, dia dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh manusia. Bahkan hewan pun ikut mencintainya. Tapi ketika ada dosa dan maksiat yang dibuat dan itu dikerjakan secara simultan dan terus menerus, maka yang terjadi adalah hatinya gelap, wajahnya suram hitam, kemudian rezekinya sulit dan sempit, kemudian badannya lemah, belum ada penyakit, kemudian yang kelima, dia dibenci oleh manusia di sekitarnya. Ya, tidak disukai. Mana ada orang suka dengan ahli maksiat? Tidak ada ketemu sampai sekarang. Nah, sekarang saudara yang kami muliakan, akhir zaman, kita ingatkan bagaimana ternyata di masa Dajjal datang, bumi rata-rata ini sudah tandus, sudah kering, sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang hidup. Ternyata kata Rasulullah, masih ada beberapa tumpak, beberapa tempat di bumi ini yang subur. Bertanya-tanyalah hati ini seharusnya, kok bisa ya? Ternyata jawabannya adalah karena tumpak atau daerah yang subur itu, yang orang-orang kekeringan semua, sejarah airnya masih banyak, tanahnya masih hijau, hewan ternaknya masih gemuk-gemuk, dan mereka penduduk itu diberi rezeki oleh Allah. Pertanyaan kita, siapakah kelompok ini? Kelompok yang disuburkan tanahnya, digemburkan buminya, dan dibanyakkan rezekinya, disehatkan. Kelompok ini adalah komunitas orang-orang beriman di akhir zaman, di mana negeri itu diisi dengan iman dan ketakwaan. Allahu Akbar. Akhirnya rezeki daerah itu Allah jamin. Walaupun daerah lain kering, tandus, gersang, tapi rezeki kalau wilayah ini Allah suburkan. Inilah himbauan saya. Di setiap provinsi saya ceramah, di setiap provinsi saya tabligh akbar, dan di media ini juga saya sampaikan. Ayo setiap orang beriman, sediakan kawasan untuk di akhir zaman, di mana kawasan itu diisinya oleh orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka rezeki orang itu dijamin terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang saya cintai, apabila kawasan itu sudah terbentuk, jangan ada maksiat di situ. Jadi kalau ada umpamanya kawasan terbentuk, yang pertama yang harus disuburkan dan dimakmurkan itu masjidnya. Pastikan kawasan itu seluruh laki-lakinya ke masjid. Yang wanita silakan sholat di rumah. Kalau ke masjid jangan dilarang. Yang laki-laki harus ke masjid. Termasuk kawasan ini kami pastikan laki-laki kami ke masjid. Jadi kalau ada yang tidak ke masjid, kita gelisah. Semana si fulan? Kita tanyakan itu, kemana si fulan? Nah, ini juga diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu kan. Rasul sebelum dia mengimami sholat, Rasul cek dulu, fulan mana? Si fulan mana? Kok nggak nampak? Si fulan mana? Begitu. Ketika Rasulnya terlambat, para sahabat sabar menunggu. Saking terlambatnya, Bilal ditugaskan untuk mencari Rasulullah dan mengetuk pintu Rasulullah. Ya, saking inginnya mereka itu berjamaah dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, Rasul cek jamaahnya. Seperti itu untuk memastikan. Nah, demikian juga jangan ada ikhtilat di tempat itu. Ikhtilat adalah bentuk daripada maksiat. Dia sepertinya ringan, tetapi ternyata ini akan memancing kepada dosa zina. Jangan ada maksiat zina. Dimulai dengan ikhtilat. Oleh karena itu, kita benar-benar kawal ketat di kawasan-kawasan yang kita bangun, ya, di seluruh Indonesia ini, di mana saja orang beriman membangun kawasan perkampungan orang beriman di akhir zaman, maka jangan ada ikhtilat. Mesti ada batasan-batasan yang ketat, ya. Mesti ada batasan-batasan yang sangat ketat. Begitu juga ketika di tempat itu jangan ada yang buka aurat. Perempuannya yang saya maksud, jangan ada yang buka aurat. Kalau ketahuan ada yang buka aurat, dinasihati tidak mau mendengar, tidak mau berubah, maka sebaiknya keluarkan dia.
Sebab keberadaannya di situ akan menahan barokah dan akan menjadikan rahmat tidak turun. Maksiat menahan barokah dan menjadikan rahmat tidak jadi turun. Kemudian juga perselisihan pertengkaran yang terjadi dari itu adalah penyebab rahmat yang ada Allah tarik. Jangankan untuk Allah turunkan rahmat baru, yang ada saja Allah tarik. Rezeki yang ada yang memenuhi berkah akan Allah tarik barokahnya. Maka kawasan itu juga tidak boleh ada menjadi kawasan konflik. Bertengkar dua orang saudara kita yang muslim, kita tahu tapi kita biarkan. Ada yang tidak bertegur sapa, kita tahu, kita biarkan. Itu adalah maksiat. Ayo keluargaku sekalian, perhatikan ini. Handphone ini penyebab tertahannya barokah dan rahmat dari Allah. Karena ada yang berani membuka situs porno, ada yang berani melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Awas, dengan kita melakukan itu, kita telah membuat kezaliman kepada lingkungan kita. Gara-gara dosa yang kita buat ini, rahmat Allah tahan, yang ada pun sudah Allah tarik balik, keberkahan rezeki pun Allah cabut, dan bumi pun Allah tahan kebaikannya. Gara-gara ada satu orang dari kita yang masih bermain, berselancar dengan maksiat menggunakan benda ini. Maka pastikan, saya tidak melarang ya komunitas kita menggunakan benda ini, memakai benda ini. Akan tetapi ketika benda ini sudah menjadi maksiat, sebaiknya Anda menyingkir dari lingkungan itu. Karena Anda yang menjadikan lingkungan tersebut Allah tahan kebaikannya, Allah tahan rahmatnya. Ya, ini perintah dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman, setiap umatku akan terkena fitnah Masih Dajjal. Orang-orang berimanlah yang mampu membentengi diri mereka, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menjadi musuh dan lawan bagi ini, tetapi ini akan menjadikan rahmat Allah dan barokah dari Allah itu tertahan. Maka tidak boleh berselancar dengan maksiat. Ya, kalau mau berselancar, hal yang bermanfaat, hal yang menambah ilmu, hal yang memperluas pengetahuan kita, hal yang akan membuat kita tambah cerdas, yang membuat kita semakin luas wawasannya, silahkan. Tapi kalau hanya akan menambah dosa dan dosa, jangan tinggal di komplek itu. Ini saya instruksikan kepada seluruh saudaraku dari Sabang sampai Merauke yang membuat kawasan-kawasan yang beriman. Maka ingatkan siapapun yang bergabung yang menggunakan ini, jangan ada maksiat. Kalau ketahuan, maka sebaiknya orang macam itu keluarkan saja. Kalau ketahuan, tapi Allah pasti akan kasih tahu itu. Ada saja cara Allah untuk memberitahu. Begitu juga saudaraku. Bagi saya pribadi, ini silahkan mau ditiru atau tidak, tapi bagi saya pribadi, saya sangat meyakini rokok adalah haram. Rokok adalah haram. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia baru saja dinobatkan adalah pengusaha rokok. Ya, rokok ini menghisap racun, menodai paru-paru, mengotori darah, dan mengayakan orang kafir yang memerangi Islam. Dan dari segi apa saja, rokok adalah haram. Oke. Saya tidak mau konflik dalam masalah ini, karena ada segelintir kecil ulama yang mengatakan makruh, ya. Tetapi ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang lurus mengatakan rokok adalah haram. Maka rokok di komunitas orang beriman tegaskan tidak boleh ada. Kalau ketahuan ada rokok di situ, maka kawasan itu Allah akan cabut rahmatnya, Allah akan tahan barokahnya. Oleh karena itu, saya juga instruksikan kepada kawan-kawan yang ada di sini semuanya. Seandainya ada yang merokok, maka kasih tahu saya. Seandainya ada yang merokok, kasih tahu saya cepat. Karena rokok ini adalah haram. Jika masih dibuat, maka silakan yang merokok tidak usah saja di sini. Kami tidak perlu orang-orang yang bermaksiat. Bagi kami, rokok adalah maksiat dan itu bukan dosa kecil. Bagi kami itu adalah dosa besar. Nah, di kawasan orang beriman itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Selagi masih ada itu, maka silahkan pertanyaannya langsung ditembakkan ke sana. Kenapa ya? Kok semacam sulit urusan kita sekarang? Kok semacam sempit rezeki kita sekarang? Kok semacam ada rahmat dan berkah yang tercabut dari kita sekarang? Jawabannya dijawab dengan tadi itu. Ada nggak yang bermaksiat pakai ini? Ada nggak yang bermaksiat dengan cara berkhalwat, yang mempermainkan sholat, yang tidak mau berjamaah padahal dia laki-laki? Ada nggak yang merokok? Ada nggak yang menghisap vape atau lem? Aika Ebon, ya, Aika Ebon itu banyak anak-anak muda sekarang, anak SD, anak SMP menghisap-hisap Aika Ebon. Coba tanyakan itu. Jika seandainya ada, peringatkan dengan baik, dengan benar. Jika tidak mau diperingatkan, keluarkan. Jika keluarganya keberatan, keluarganya keluarkan. Keluarkan.
Karena di komunitas itu tidak boleh ada maksiat. Ini yang perlu saya tekankan kepada kita semua yang membuat dan membangun komunitas-komunitas akhir zaman, ya, perkampungan-perkampungan beriman akhir zaman. Peringatkan mereka jangan ada maksiat. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia memberangkatkan pasukannya menuju ke medan tempur. Apa kata Umar bin Khattab? Di segi jumlah kalian selalu sedikit dibandingkan musuh. Allah selama ini menolong kalian karena keimanan dan ketakwaan kalian. Apabila kalian bermaksiat, maka tidak ada lagi penyebab untuk Allah menolong kalian, dan musuh kalian lebih banyak jumlahnya, senjata mereka lebih lengkap, perlengkapan mereka lebih sempurna dan lebih banyak, maka kalian tidak akan pernah dibenangkan oleh Allah karena ada yang bermaksiat di antara kalian. Camkan itu baik-baik. Ada yang bermaksiat di antara kalian. Ada yang bermaksiat di antara kalian. Allah takkan tolong kalian. Nah, saudaraku, untuk yang setengah-tengah tobat, untuk yang setengah-setengah hijrah, apabila kita ingin benar-benar di akhir zaman ini selamat, tolong totalkanlah hijrahnya, ya, totalkanlah taubatnya. Itu cara yang baik, cara yang benar. Totalkanlah. Jangan gara-gara kita sengsoro daerah itu, ya. Jangan gara-gara kita nelongso daerah itu. Jangan gara-gara kita tertahan rahmat dan barokah untuk kawasan itu. Gara-gara kita. Berfikirlah dengan cerdas, karena antum adalah orang-orang yang baik, antum adalah orang yang soleh. Sebaiknya kita hentikan hal yang tidak bermanfaat, apalagi mengandung maksiat dan dosa. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di pagi hari ini. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.